Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Madhyatnya Tresna Putra. Saya guru dari SMA Negeri 6 Denpasar. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pemaparan saya terkait tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba menghubungkan materi-materi yang telah saya pelajari dari modul 1 sampai dengan modul 2 sekarang ini. Dimana yang pertama kita akan kembali mengingat tentang filosofi Jaya Dewantara yang merupakan jiwa dari pendidikan nasional kita, yaitu tentang budi pekerti, ing arso usung tuludo, ing madio mangkarso, dan teruri handayani, yang mengarahkan kita sebagai guru untuk terus menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, sehingga kita dapat mengarahkan atau mengakomodasi keterampilan atau kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh anak. Nah, filosofi ini akan mengarahkan kita pada tujuan dari seorang guru penggerak, yaitu untuk mencapai kemerdekaan belajar murid yang akan menjadi visi suatu guru penggerak, yaitu dengan menerapkan inquiry apresiatif, yaitu suatu model manajemen perubahan berbasis kekuatan yang juga akan dibantu dengan budaya-budaya positif yang memang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, visi tersebut itu akan mengarahkan peran seorang guru penggerak yang sangat penting, yaitu yang pertama, guru tersebut harus mandiri, kemudian bersikap dan reflektif terhadap setiap pembelajaran yang dilakukan, kemudian selalu melakukan kolaborasi dan melakukan hal-hal yang inovatif untuk melaksanakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan selalu berpihak pada murid. Oke, salah satu bentuk penerapan dari peran seorang guru penggerak yaitu kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Tomlinson 2000, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi dalam hal ini tentu kita akan melakukan suatu pemetaan kebutuhan belajar, di mana ada 3 komponen atau aspek utama dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa, yaitu yang pertama minat, kemudian yang kedua kesiapan, dan yang ketiga dan profil belajar dari siswa itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan analisis pemetaan kebutuhannya, kita dapat melaksanakan dalam berbagai pendekatan. Nah, pendekatan di sini yang telah saya pelajari ada 3 komponen inti, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, bagaimana sih cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, cara penerapannya pertama, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dapat dilakukan dengan baik dengan minat siswanya atau kesiapan dari siswa sebelum memulai pembelajaran, kemudian dari profil belajar peserta didik, di mana kita harus menganalisis apakah dia cenderung lebih ke kinestetik atau audio atau visual. Jadi analisa-analisa tersebut sangat penting bagi kita, bagi guru, untuk merencanakan suatu pembelajaran yang sangat baik atau yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, jelas kita akan menganalisis pemetaan tersebut dalam menyiapkan suatu strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, hal ini sering juga saya lakukan dengan menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan arahan dari kurikulum 2013. Nah, kemudian yang ketiga, dengan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas berdasarkan analisa pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, di mana dalam kegiatannya itu kita dapat, misalkan setelah melaksanakan suatu model pembelajaran dari berbagai sintak yang telah dilaksanakan, kita dapat memasukkan beberapa pendekatan diferensiasi, yaitu baik dengan konten, proses, dan produk. Nah, dengan konten yang dimaksud berarti kita harus menyediakan materi atau bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, itu bisa dengan tingkat atau kompleksitas yang berbeda, atau dengan membuat video pembelajaran, membuat tulisan di web, ataupun kita dengan membuat rekaman audio. Jadi tergantung atau sesuai dengan kebutuhan siswa, itu berdasarkan konten. Kalau berdasarkan proses, diferensiasi berdasarkan proses, jadi dalam pelaksanaannya kita bisa dapat melaksanakan pembelajaran berjenjang atau dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki keterampilan-keterampilan berbeda dengan tingkat pemahaman yang berbeda juga. Jadi kita dapat mengakomodasi semua keterampilan-keterampilan yang dimiliki peserta didik.
Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, dalam hal ini bagaimana hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik itu dapat disajikan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, baik presentasi dengan PowerPoint atau berupa video, berupa poster, gambar, dan lain sebagainya. Jadi kita menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran itu, jelas kita harus melakukan suatu refleksi dalam setiap proses maupun dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini jelas akan mengarahkan kita untuk mendapatkan suatu hasil belajar yang optimal bagi siswa. Nah, di sini mengapa itu dapat kita capai? Itu ada beberapa alasan yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bersifat proaktif, sehingga dimana kita sebelum melaksanakan pembelajaran otomatis guru harus proaktif untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan konten, proses, dan produk yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid atau student center, di mana mengingat kembali konsep pembelajaran yang saya pelajari tentang paradigma konstruktivistik, di mana kita memberikan peluang sebesar-besarnya kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi itu akan menjadi suatu pembelajaran yang sangat bermakna bagi siswa, yang akan mengarahkan pemahaman yang sangat mendalam kepada siswa. Oke, demikian pemaparan saya terkait koneksi antara materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata juga saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.